Kami bersyukur karena Engkau baik. Mari kenyangkan kami dengan kebaikan-Mu Tuhan. Buat kami ada dan masuk dalam rencana-Mu. Lebih dalam dan lebih dalam lagi. Jadikan kami ibu-ibu yang bijaksana. Bapak-bapak yang menyelesaikan panggilan-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan. Karena kami siap mendengar. Amin. Shalom. Kita akan buka di dalam kitab Yunus. Yunus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya baca ayat 1, saudara jawab ayat 2, demikian seterusnya. Yunus 1 ayat 1 sampai dengan 17. Dan saya percaya bahwa kita semua dipanggil untuk masuk di dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam lawatan Tuhan yang lebih lagi. Amin. Saudara, dan setiap dari kita akan menjadi alat yang sangat efektif kalau kita mau, saudara. Masalahnya cuma itu, mau, ya. Mari kita akan membacanya dan berbalas-balasan. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Lalu berkatalah mereka satu sama yang lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui kepada siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Lalu mendayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu menyampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Sampai disitulah firman Tuhan. Saudara, Tuhan berkata ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Saudara, hari-hari ini saya merasa bahwa anak-anak Tuhan perlu bangun, saudara. Ada banyak anak Tuhan bangun, saudara. Kenapa perlu bangun? Kenapa? Karena mereka tertidur. Tertidur dalam kenyamanan.
tertidur dalam kepahitan, tertidur dalam kekhawatiran, tertidur dalam masalah demi masalah yang ada dalam hidupnya. Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi. Orang yang nyaman, tidak punya masalah apa-apa, hidupnya cuma pergi, nonton sinetron, shopping, jalan, atau kerja, itu akan jadi rutinitas dan mereka sebenarnya dalam keadaan tertidur. Saudara, orang-orang yang bahkan di dalam pelayanan, tapi pelayanan itu sudah menjadi begitu rutinitas, tidak ada api lagi di dalam, maka engkau bisa tertidur di dalam pelayanan. Saudara, dan hari-hari ini saya berdoa, ini waktunya kita bangun. Kenapa? Karena kalau kita tidak bangun, saudara, maka kita tidak tahu tiba-tiba badai itu akan datang menyerang kita. Saudara, ini waktunya untuk saudara bersiap-siap, ya, membangun diri dengan sungguh-sungguh, membangun dengan bahasa roh, saudara. Kita perlu berbahasa roh banyak karena Alkitab berkata, pada waktu engkau berbahasa roh, engkau sedang membangun dirimu sendiri. Membangun iman, saudara. Membangun satu hubungan dengan Tuhan. Membangun satu interaksi. Membuat rohmu menyala-nyala. Saudara perlu membangun dengan firman. Karena Alkitab berkata, saudara ya, kalau orang yang tidak mengenal firman, maka dia gampang disesatkan. Maka dia tidak punya senjata untuk melawan iblis. Saudara membangun dengan apa? Saudara bisa membangun dengan puji-pujian. Karena pada waktu kita memuji Tuhan, maka hadirat Allah itu turun dalam hidup kita. Kita bisa membangun dengan doa. Karena pada waktu kita doa sebenarnya transfusi ilahi atau impartasi itu turun dalam hidup kita. Saudara, pertama yang Tuhan mau kita bangun. Setelah kita bangun, Tuhan berkata, saudara berserulah, saudara. Ini waktunya sebenarnya kita itu menggunakan kuasa mencipta. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakkan, dia akan memakan buahnya. Hal yang kedua, Tuhan berkata, apa yang engkau katakan, itu yang aku buat di dalam hidupmu. Saudara, hal yang ketiga, Tuhan berkata, saudara ya, bahwa kita ini saudara harus memperkatakan firman pagi, siang, dan sore. Supaya kita, saudara ya, hidup berbahagia. Nah, dari semua firman Tuhan ada banyak lagi tentang memperkatakan, saudara. Memperkatakan, berseru, bernubuatlah. Tujuannya apa? Saudara, kita menciptakan sesuatu. Ada banyak orang berpikir, saudara, bahwa kalau misalnya hidupnya menderita, malas, capek, kemudian banyak persoalan, ya, mereka berpikir bahwa ya sudah nasib, tidak bisa dirubah. Tetapi sebenarnya saudara, kita punya kuasa mencipta. Amin. Saudara, kita punya kuasa mencipta. Saudara, misalnya saudara ini keadaan resesi ekonomi, jangan selalu bilang begini, dagangan susah, memang resesi ekonomi sih, ya, garmen turun, tidak dapat kerjaan. Tapi kalau saudara berkata, sekalipun yang lain susah, saya tetap diberkati. Sekalipun yang lain tidak dapat pasaran, saya akan mendapat pasaran. Sekalipun ya toko-toko sepi, Tuhan akan kirim pembeli di toko saya. Saudara, kalau saudara lihat anak-anak saudara, ciptakan yang positif. Saudara bisa berkata, anak-anakku akan jadi anak yang baik, takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bertumbuh dan sebagainya. Dan apa yang kita katakan itu akan terjadi. Saudara, kemudian kita bisa menciptakan juga suasana di rumah. Kalau saudara ini setiap kali berkata pulang sudah bilang capek gua, ya, aduh anak rewel lagi, rumah perantakan lagi, ya, saudara, maka saudara sedang menciptakan yang negatif. Tapi kalau saudara berkata setiap pagi, rumahku menjadi penuh dengan hadirat Allah, rumahku menjadi rumah doa, menjadi rumah kesukaan, suami istri akan bermesraan di sini, anak-anak akan tenang, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghantui rumahku. Saudara, mungkin sekali saudara berkata belum kelihatan. Ya, karena dikatakan siapa menggemakkannya akan memakan buahnya. Kalau gema itu setidak-tidaknya berapa? 2 kali, ya. Kita ngomong gemanya datang, betul? Saudara, 2 kali, saudara. Tetapi kalau kita mau banyak menggemakkannya, mau makan buahnya banyak, tidak cuma satu yang ngomong berkali-kali. Ngomong terus. Bahkan di dalam Ulangan dikatakan, perkatakan itu siang, pagi, dan malam, pada waktu engkau keluar, pada waktu engkau masuk, saudara. Nah, ini perlu. Saudara perlu menciptakan suasana rumah. Saudara perlu menciptakan suami saudara, menciptakan anak saudara, menciptakan diri kita sendiri. Pada waktu kita berseru, memperkatakan dengan iman, maka seperti yang kita katakan, Allah akan menjadikan kita. Amin. Ya, saudara, kita bilang, jangan bilang, saya ibu-ibu biasa. Siapa saya? Nah, saya tidak bisa apa-apa. Nah, saudara harus memperkatakan. Ya, saya hari-hari ini sedang senang bercerita tentang pembantu saya, saudara. Pembantu saya itu pernah tidak naik kelas 2 kali. Kelas 3 SD dan kelas 6.
Jadi kalau pernah enggak naik kelas 2 kali, menurut saudara pintar atau bodoh? Bodoh ya. Terus kemudian saudara, pembantu saya ini enggak lulus, jadi cuma lulus SD, enggak pernah SMP dan enggak pernah semuanya. Saudara, dan kemudian masuk di rumah saya. Pada waktu masuk di rumah saya itu sebenarnya anaknya pendek, bulat, jelek, saudara, hitam, saudara. Tetapi kemudian saudara ya, saya selalu memperkatakan pada dia, saya bilang ini, Mbak, kamu itu cantik, kamu itu pintar, kamu itu anak Tuhan, ya kamu itu bisa. Ya, dia terima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, saudara. Kemudian saya berkata, ayo les, ya, mulai memperbaiki diri, saudara. Dan kemudian dia mulai les jahit. Dia sekarang sudah bisa bikin set dress, bisa bikin macam-macam, saudara ya, luar biasa. Saudara, dan tidak cukup soal itu, dia masuk ke gereja, saudara. Kemudian dia bilang, Bu, ada pendaftaran singer, boleh ikut enggak? Ikut. Saya bilang ya, ikut. Saya suruh nyanyi, dia nyanyinya lumayan lah, enggak fales ya. Pokoknya saya bilang ikut. Dia sekarang ikut singer, saudara. Kemudian dia bilang, Bu, boleh enggak ya masuk pemahaman Alkitab? Ikut. Saya bilang ya, saudara, dan dia ini saya berkata, kamu bisa. Dia mulai ikut besuk, ikut jadi singer, ikut pelayanan kreatif. Saudara, lama-lama saingan sama saya, saudara ya, sama sibuknya sama saya, saudara ya, buat pelayanan, saudara. Tapi saya suka sekali. Orang bajunya itu aja minta kembar, saudara ya. Seringkali saya pakai apa, dia bilang ini, mirip kan sama ibu, katanya gitu ya. Saudara, udahlah mirip pokoknya, saudara ya. Saya bilang, iya, lama-lama lu saingan sama saya. Saudara, dan saya luar biasa. Setiap kaset yang saya dengar, dia dengarkan. Jadi saya punya koleksi banyak ya, punyanya Pak Petrus Agung, Bill Wilson, saudara, macam-macam dia ikutin. Terus kemudian saya suka penyembahan, dia tanya, Ibu tuh suka penyanyi siapa? Saya bilang saya paling suka Jeffrey S. Chandra. Dia bilang saya juga, katanya ya. Dia beli lengkap kasetnya Jeffrey S. Chandra, saudara ya. Saudara, tapi saya bersyukur. Saudara, kalau sekarang ya saudara lihat, aduh menarik, saudara. Ya menarik, dia jadi cantik, menarik cara gaulnya, cara ngomongnya. Aduh saudara, kalau misalnya banyak sekali telepon, orang konseling sama dia, teman-temannya juga yang pembantu-pembantu. Kemudian telepon juga saudara, pria-pria, saudara ya, yang naksir dan sebagainya. Terus kemudian kalau saya bilang, Mbak, telepon juga saingan, lu sama saya sama banyaknya ya. Terus dia bilang gini, kita kan sama ya Bu, menjadi berkat, katanya ya. Ya, saya bersyukur saudara. Yang saya mau katakan di sini, siapapun bisa berubah. Ya, tergantung apa yang kita katakan. Tergantung apa yang kita ciptakan, saudara. Karena itu hari-hari ini mari kita mencipta. Ciptakan bahkan sampai suasana kota. Amin. Saudara, Alkitab berkata kesejahteraan kotamu tergantung daripadamu. Jadi kalau saudara ini mengutuki kota dengan berkata macet lagi. Ya Sutiono tidak bisa, banjir lagi, itu akan terjadi. Tapi kalau saudara berkata tidak ada banjir, saya percaya kota ini akan jadi aman. Diberkati, kota ini akan menerima yang baik dari Tuhan. Bahkan kita minta supaya lawatan terjadi. Saya percaya sekali waktu itu akan terjadi. Karena itu serukan. Tapi jangan jadi seperti Yunus. Pada waktu itu ayat 3 berkata, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara lihat, Yunus tak mau peduli. Dia berkata, aku tak mau. Ya, kenapa Yunus tak mau, saudara? Karena sebenarnya, saudara, kota Niniwe adalah kota yang bermusuhan dengan orang Israel. Kalau saudara pelajari sejarah, ini kota, saudara, memang permusuhan. Nenek moyangnya memang permusuhan. Saudara, dan bukan cuma itu saja, saya rasa Yunus ini juga peka. Bahwa dia tahu, someday, kalau ini kota tidak dihancurkan, kota ini bisa menjajah Israel. Saudara, dan itu di dalam sejarah terbukti. Bahwa akhirnya, saudara, ya, akhirnya sekali waktu Niniwe memang pernah, saudara, ya, menjajah atau menyeranglah, saudara, negara Israel. Nah, saudara, karena itu dia berkata dia tidak suka. Saudara, apa yang membuat Yunus lari dari hadapan Tuhan? Itu adalah hatinya yang pahit dan ketakutannya. Dia punya kekhawatiran, dia punya kepahitan. Saudara, dan hati-hati dengan dua hal ini. Saudara, ada banyak anak Tuhan lari dari hadapan Tuhan. Lari dari panggilan Allah. Lari dari rencana Allah dalam hidupnya. Karena dua hal ini. Yaitu kepahitan dan kekhawatiran. Saudara, kekhawatiran ini bisa macam-macam. Saudara, kekhawatiran ini bisa berkata, siapa saya? Ya, enggak mungkinlah saya bisa bersaksi. Ada banyak ibu-ibu yang Tuhan mungkin kasih beban untuk bersaksi. Dan saudara bilang, endahlah, ngapain bersaksi, malu. Ya. Nah, itu termasuk dari ketakutan dan kekhawatiran. Ada orang-orang yang terus sibuk ngurusin anak.
terus, tidak ada waktu lagi buat Tuhan. Sampai dia kehilangan hadirat Allah, saudara. Kenapa? Kekhawatirannya membelenggu dia. Saudara, tapi ada banyak orang juga lari dari hadapan Tuhan. Kenapa? Pahit. Dia kecewa lihat hamba Tuhan ngutang. Yang situ hamba Tuhan kerjanya ngomongin orang. Yaitu katanya majelis, tapi suami istri bertengkar. Akhirnya dia bilang, sudahlah. Saya mau berkata, saudara, dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang mengecewakan. Sekali waktu orang-orang yang paling dekat, bahkan orang yang Anda percayai pun bisa mengecewakan. Tapi satu hal, jangan berhenti hanya gara-gara kekecewaan. Jangan berhenti gara-gara kepahitan. Karena kalau saudara jalan lagi dan jalan lagi dan jalan lagi, memang kadang-kadang kepahitan, kekecewaan tidak pernah bisa sekaligus langsung hilang. Itu dibutuhkan waktu di mana saudara berjalan dengan Tuhan sampai kemanisan Tuhan itu menyembuhkan total hatimu. Sampai kebaikan Tuhan itu menyembuhkan semua luka-luka dalam hidupmu. Saudara, tapi engkau harus berjalan terus. Jangan lari, jangan lari. Karena setiap kali kita berkata terlalu sakit, ya suami saya nyeleweng, kenapa Tuhan tidak jaga? Kemudian itu membuat kita lari dari hadirat Tuhan, itu akan membuat kita hancur. Itu akan membuat kita hancur. Dan kalau saudara lari dari hadapan Tuhan, yang hancur tidak dirimu sendiri, tapi saudara bisa menyeret banyak orang tenggelam dan hancur bersama saudara. Ingat, gara-gara Yunus, ya, dia hampir-hampir menyeret seluruh kapal tenggelam bersama-sama dia. Saudara, dan ini merupakan sesuatu yang contoh atau teladan. Banyak orang berkata gini, yang saya pahit sendiri, saya kecewa sendiri, enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa tuh. Ini kan urusan saya dengan Tuhan. Kepahitan tidak pernah bisa berhenti dari diri kita. Begitu kita pahit, itu akan seperti sungai yang pahit menyebar ke anak, istri, tetangga. Gara-gara ini, engkau bisa menyeret banyak orang jauh daripada Tuhan. Engkau bisa membuat rumah tanggamu tenggelam hanya gara-gara ketakutan dan kepahitan. Engkau bisa membuat bahkan mungkin pekerjaanmu, kariermu tenggelam pada waktu kita jauh dari Tuhan. Saudara, karena itu hari-hari ini jangan biarkan kita jauh dari hadapan Tuhan, ya. Ini waktunya untuk kita dekat. Ini waktunya untuk dekat. Saudara berkata, Bu, tapi saya terlalu pahit, saya terlalu takut, saya punya banyak masalah dan rasanya Tuhan diam saja. Saya cuma mau berkata satu hal, jalan terus di dalam Tuhan. Karena sekarang engkau tidak mengerti, sekali waktu engkau akan mengerti. Sekarang engkau belum merasakan kesembuhan, sekali waktu engkau akan merasakan kesembuhan. Sekarang engkau belum melihat pertolongan Tuhan, tapi fajar pasti merekah, saudara, sekali waktu. Saya sudah lihat itu dalam hidup saya berkali-kali, saudara. Ya, saya pernah menangani seorang anak. Saudara, anak ini pernah diperkosa 3 kali. Sama pamannya, kemudian sama pacarnya, kemudian sama orang lain. Saudara, dia berkata seolah-olah Tuhan itu jahat, seolah-olah Tuhan membiarkan hidupnya hancur. Saudara, dan anak ini begitu pahit, saudara, pahit sama Tuhan, pahit sama semua orang. Kalau dia marah, saudara, atau dia sedih, dia bentur-benturkan kepalanya itu di tembok, saudara. Saudara, kemudian berkali-kali dia ambil pisau dan mau motong bunuh diri. Saudara, pada waktu itu anak ini dalam keadaan sangat tidak stabil. Kadang-kadang kalau malam jam 12 dia jalan, saudara, di luar, ya, kayaknya ya nggak tahu lah dia mau cari apa, saya juga nggak tahu, saudara. Dan saat itu orang berkata, mau nggak kamu untuk mengambil anak ini? Saudara, akhirnya saya berkata, oke, saya mau. Saya minta dia tinggal sama saya. Tinggal, saya suruh dia lepas rumahnya, flatnya, kamarnya. Saya masukkan dia tinggal sama saya. Saudara, pada waktu pertama kali dia tinggal sama saya, dia cuma berkata selalu, saya tidak bisa mengampuni, saya tidak bisa hidup. Ketakutan dan kepahitan itu menyiksa saya tidak bisa hidup. Saya cuma berkata sama dia, jalan terus, cuma itu. Setiap kali, saudara, saya bawa ke kebaktian, setiap kali saya belajar mengasihi dia, setiap kali saya belajar mendoakan dia, saudara, dan setiap kali dilayani pelepasan, teriak-teriak. Tapi kemudian 3 hari lagi dia berkata, waktu itu lega 3 hari. Tapi setelah 3 hari kok balik lagi, ya, pahitnya lagi, sakitnya lagi. Saya bilang jangan tertipu. Memang waktu itu ada yang keluar, tapi belum tuntas. Penyakit itu juga tidak sembuh seketika.
Tapi ini bukan berarti Tuhan itu tidak bisa bereskan, enggak. Cuma memang butuh waktu. Kemudian dalam hadirat Tuhan dia kadang-kadang nangis sampai rasanya, aduh dia sesek. Pulang dia merasa lega. Tapi kemudian seminggu lagi kena hantam masalah lagi, rasanya berak lagi saudara. Dan dia berkata, rasanya percuma lah Cik. Saya naik turun, kalau ditarik garis lurus saya bilang, oh enggak. Saya tahu mungkin kamu sedikit naik, sedikit turun, sedikit naik lagi, sedikit turun. Tapi kalau ditarik tetap garis naik. Karena Alkitab berkata, dia mau bawa kita terus naik dan tidak pernah menurun. Amin. Saudara, dan setelah kurang lebih 3 tahun, anak ini dipulihkan total. Ya, anak ini bisa menikah. Ya, anak ini bisa melayani Tuhan. Anak ini bisa punya sukacita. Saudara bisa mengasihi. Saudara, karena itu saya berkata kepada saudara, ya mungkin hari ini engkau belum lihat bagaimana tangan Tuhan, tapi jangan lari dari Tuhan. Jangan menjauh, saudara. Apapun terjadi, saudara. Jangan biarkan kepahitan, kekhawatiran membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Karena kalau kita jauh dari hadapan Tuhan, saudara, dari hadirat Dia, saudara, maka kita akan menyeret orang lain untuk tenggelam. Kita akan menyeret, saudara, perahu pernikahan kita, perahu pekerjaan kita, perahu, saudara, pelayanan kita, tenggelam bersama-sama kita. Tapi hari ini, saudara, saya berdoa supaya saudara mengambil keputusan untuk jalan terus. Untuk jalan terus di dalam Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Karena saya yakin dan yakin, kalau saudara berjalan bersama Tuhan, saudara akan lihat bahwa Allah itu setia. Bahwa di garis akhir tetap kemenangan. Ya, untuk supaya saudara ingatnya gampang, ingat aja film atau sinetron atau telenovela. Ya. Kalau saudara lihat sinetron, telenovela atau film, selalu yang namanya lakon itu menderita, banyak kalahnya, banyak persoalan, betul? Tapi akhirnya selalu, saudara ya, telenovela, sinetron pasti berbahagia, betul? Ya, kalau misalnya dari awal sampai akhir, lakonnya ini semua enak-enak aja begitu, nggak jadi film kan? Ya, demikian juga hidup ini. Ya, kalau semua hidup kita lancar, engkau akan terjebak dalam kenyamanan. Engkau akan terjebak karena kita itu manusia. Kenyamanan tidak akan pernah mendewasakan. Ya, percayalah, saya lihat, saudara ya, walau saya lihat misalnya gini, saya menangani banyak anak pemulung, anak-anak jalanan, anak-anak orang miskin. Saudara, anak-anak orang miskin, saudara, umur 7 tahun sudah bisa masak, sudah bisa ngepel, sudah bisa ngemong, gendong adiknya, nyuapin adiknya. Anak saya umur 7 tahun masih teriak, "Mah, masakin." Ya, "Mah, ambilin." Kenapa? Kenyamanan membuat anak saya seperti itu. Saya bisa teriak bilang, ngepel dong. Ngepel cuma pek, masih basah, udahlah mah, capek. Anak lain di dalam kemelaratan, 7 tahun ngepel bisa rapi. Kenapa? Kenyamanan. Mau tidak mau, ya, kenyamanan itu tidak membuat orang menjadi kuat, saudara. Tetapi penderitaan kalau tidak disertai pengertian bisa menghancurkan, ya. Tapi penderitaan, tekanan, masalah yang disertai pengertian itu membuat kita kuat, membuat kita dewasa, membuat kita bijaksana. Karena itu jangan pernah minta kenyamanan terus-menerus dalam hidup ini. Ya, karena itu tidak pernah membuat kita kuat. Ya, tidak pernah. Saudara, kemudian kalau saudara lihat, ya hal yang sepele juga. Saudara, anak saya masuk klub bola. Anaknya tukang becak, saudara ya. Anaknya pemulung. Itu larinya, aduh saudara, tidak pernah capek. Lari terus, ngejar bolanya, saudara ya. Kenapa saudara? Tiap hari mereka ke sekolah jalan, pulang jalan, saudara. Mereka sehari-hari di rumah kerjanya kerja, saudara ya. Mesti ini, mesti itu. Kadang-kadang yang anaknya tukang becak mesti bantuin papanya ngayuh becak, saudara ya. Biasa. Stamina mereka dilatih, saudara. Nah, anak saya yang pergi naik mobil, pulang naik mobil, di rumah tinggal teriak, "Mbak," saudara ya. Walaupun di tempat itu disuruh lari pemanasan, lari 2 keliling. Begitu pemanasan ya brek, saudara ya. Begitu main bola udah males, rasanya bolanya jauh sedikit, silahkanlah biar orang lain yang nangkep, bukan saya. Saudara, kenapa? Udah capek. Sedangkan kalau mereka pemanasan buat mereka kecil, ya, mereka bisa punya semangat, saudara. Ya, mereka lebih kuat, stamina. Ya, lain, kenyamanan mau tidak mau, saudara, itu membuat seorang menjadi lemah, saudara. Kalau setiap kali saya lihat bola, saya udah lihat yang hitam-hitam hebat, ya.
Yang model anaknya itu klub jadi gabung jadi satu, tapi kelihatan sekali. Yang modelnya putih-putih, sipit-sipit, perut gendut, sudah, saudara ya. Mau apa ini? Ya, udah duduk aja lah jadi cadangan, saudara ya. Kenapa berbeda? Kenyamanan. Ya, kenyamanan. Walaupun yang sipit-sipit, yang putih-putih ini seragamnya lebih keren, peralatannya lebih canggih, saudara ya. Sepatu bolanya lebih oke. Tapi, saudara ya, lain, saudara. Nah, karena itu saya berkata hari ini, mari bersyukur kalau Allah membawa kita dari satu lembah ke lembah lain. Amin. Ya, karena dia mau kita jadi kuat. Dia mau kita punya stamina. Dia mau kita punya kebijaksanaan. Kita lanjutkan. Seseorang yang sudah mulai, saudara, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, kita lihat, saudara, ayat yang kelima. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyaknya. Saudara, kita lihat dia punya satu ketidakpedulian yang sangat tinggi. Orang mau teriak, tidur tetap tidak kerasa apa-apa. Itu kapal sudah bolak-balik, mungkin orang lain sudah muntah kali, saudara ya. Goyang kiri, goyang kanan. Dia begitu, hatinya dingin. Tidur, tidak ngerti apa-apa. Sudah, dan banyak orang seperti ini. Tanpa dia sadar. Ya, lihat tetangganya tidak bisa makan, tidak tahu apa-apa. Bilang, oh, tetangga saya tidak bisa makan, ya tidak tahu. Ya. Di dalam satu kebaktian, mungkin ada temannya yang sakit kanker. Dia bilang, ya doainlah. Tapi sebenarnya hatinya dingin, tidak pernah peduli. Saudara, orang yang sudah dingin, dia tidak bisa rasakan penderitaan orang lain. Dia tidak ada rasa untuk pengen ngangkat orang lain. Saudara, mungkin dia mulai keras dan berkata, saya juga mesti berjuang sendiri, kamu juga mesti berjuang sendiri. Saudara, hati-hati. Di satu sisi, saudara, ya, orang bisa menjadi sangat keras, sangat apatis, sangat tidak peduli. Dan keadaan dunia ini membuat kita makin hari makin ke situ. Setiap dari kita berkata, urus urusanmu sendiri. Ya, aku akan mengurus urusanku sendiri. Tapi hidup tidak seperti itu. Kita di dalam kekristenan, kita punya sesuatu yang berbeda. Kita harus tetap punya belas kasihan. Kita tetap menyalurkan kasih. Saudara, dan kita bahkan diajar untuk memberi apa yang kita inginkan, kita dapatkan. Saudara, kalau saudara pelajari Alkitab, begitu Abraham sangat menginginkan anak. Abraham harus mendoakan Abimelek dan istri-istrinya yang tidak punya anak. Dia belajar mendoakan impian orang lain. Saudara, kita lihat Yusuf punya mimpi, dan mimpinya rasanya tidak dikenapi. Dia harus mengartikan mimpi-mimpi orang lain, dan mimpi orang lain dikenapi. Saudara, kalau kita lihat, saudara, ya, Tuhan itu selalu mau kita belajar, ya, untuk mengasihi, bahkan memberi apa yang kita impikan, bahkan memberi apa yang kita inginkan, saudara. Dan inilah kasih, inilah kasih. Saya punya seorang teman, dia pada waktu itu kena, saudara, tumor, kena satu tumor di rahimnya, ya, kena kanker dalam stadium yang masih rendah di rahimnya. Saudara, dan dia berdoa supaya Allah menyembuhkan dia. Tapi saat itu Tuhan bilang, enggak, aku mau engkau menjadi berkat. Dia bilang, maksudnya apa Tuhan? Engkau tahu sakitnya, ya, punya kanker. Engkau tahu takutnya, engkau tahu gelisahnya, engkau tahu bagaimana rasa tertekan karena punya kanker itu. Sekarang pergi kepada orang-orang yang kena sakit kanker dan jadi berkat. Karena kalau yang datang ke situ adalah orang-orang yang tidak kena sakit kanker, ya, mereka cuma bilang, ya saya doain ya Bu, ya enggak apa-apa, tetap kuat, ya, ngomong gampang, betul? Tapi enggak pernah tahu rasanya. Dan Tuhan berkata, kalau engkau sekarang, engkau persis tahu rasanya. Saudara, dia datang ke tempat orang yang kena kanker prostat. Saudara, dia nangis sama pria itu, dia doakan. Saudara, dan kemudian saudara pada waktu dia pulang, saudara, itu pria itu keluar semuanya, nanah keluar, darah keluar. Wah, istrinya bilang, habis didoain kok tambah gawat. Ya, 5 hari tidak bisa berhenti. Itu antara nanah, darah terus keluar, saudara. Tapi hari kelima mulai menjadi bening, dan akhirnya bening dan bening. Waktu diperiksa ke dokter, sembuh total. Saudara, orang ini telepon dan dia sukacita sekali. Terus tapi kemudian dia bilang, Tuhan,
Lah aku kok belum sembuh. Tuhan bilang, lah baru satu katanya ya. Aku masih butuh untuk engkau membawa berkat buat yang lain. Karena kalau enggak, kamu enggak bisa jadi berkat buat yang lain. Hamba-hambaku datang hanya dengan bicara tanpa hati. Tapi engkau bisa masuk ke dalam hati mereka. Dan karena itu engkau bisa menjamah mereka. Saudara, dan dia pergi dari satu orang kanker ke kanker lain. Ada yang kanker paru-paru. Ada yang kanker di dalam lambungnya. Saudara, dan ada yang disembuhkan, ada yang disiapkan, dibawa pulang. Ada yang dipulihkan dengan keluarganya. Dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Ya, setelah sekian banyak orang yang dipakai Tuhan. Tuhan berkata, sekarang kamu operasi. Buang, aku menyembuhkan. Dia bilang, kenapa yang sebagian Tuhan sembuhkan? Kenapa saya mesti operasi? Ya supaya ngerasain juga, kata Tuhan ya. Supaya kamu juga bisa mendukung orang-orang yang mesti menghadapi operasi. Saudara, kadang-kadang ikut Tuhan itu enggak enak, saudara. Karena kita dijadiin contoh. Dan kita mungkin bilang, kok kita mesti jadiin contoh? Kalau saudara pelajari Alkitab. Bukankah sebenarnya Alkitab ini semua isinya contoh-contoh kehidupan orang? Betul? Isinya semua kesaksian hidup. Betul? Kalau kita mau dikatakan jadilah saksi, artinya hidup kita ini harus mengalami. Amin. Jadi mau dijadiin proyek percontohan? Amin. Nah, saudara ya, siap. Kalau kita tidak mau jadi proyek percontohan, tidak bisa jadi saksi, saudara. Ya, kita cuma bisa ngomong teori. Orang tidak perlu teori saat ini. Orang perlu praktek, saudara ya. Teori itu tidak banyak membantu, saudara. Percayalah, saudara ya. Saya kenal karena saya dulu lulusan universitas, saudara, arsitek, teorinya banyak. Di prakteknya begitu banyak bedanya, saudara. Kalau dokter baru lulus, jangan terlalu percaya, saudara ya. Karena dia cuma tahu teori. Banyak salah obat, saudara ya. Saudara, karena tahu teori. Demikian juga saya udah ketemu dengan puluhan hamba Tuhan yang lulus sekolah Alkitab. Baru lulus sekolah Alkitab itu gayanya kayak paling suci, paling pintar seluruh dunia. Ya, nanti begitu masuk dia akan lihat semuanya berbeda, saudara. Dia akan mulai belajar bahwa ya hidup ini tidak seperti teorinya, ya. Tapi hidup ini bersama Tuhan ada kemenangan demi kemenangan. Amin. Saudara, dan orang ini mengalami operasi. Dan bahkan saudara, pada waktu dia operasi itu gulanya tinggi sekali. Sampai dia berkata, Tuhan kenapa sih? Tuhan bilang, aku mau tunjukkan bahwa di dalam segala sesuatu aku yang pegang kendali. Saudara, pada waktu dokternya bilang ini tidak bisa bu dioperasi karena gulanya tinggi. Tuhan bilang operasi biar dokternya lihat. Bukan karena gula, bukan karena penyakit, bukan karena apapun, tapi karena aku mau berbicara banyak dengan engkau. Dan yang menyembuhkan bukan obat, tapi aku sendiri menyembuhkan. Saudara, waktu itu gulanya mencapai berapa saya tidak tahu, sangat tinggi, 400 atau berapa saya lupa. Saudara, dan tetap operasi karena dia ngotot. Dan dokter berkata yang normal saja butuh seminggu untuk sembuh. Ya, ini kalau dengan gula seperti itu bisa 2 bulan, mengerikan. Tapi saudara, 3 hari kering total, saudara. Dengan gula tetap 400. Dan di sebelahnya, persis di sebelahnya, saudara, itu seseorang kakinya, saudara. Kakinya itu dioperasi. Dan itu karena gulanya tinggi sekitar 300. Itu sebulan tidak sembuh. Terus di rumah sakit. Pada waktu dia lihat seperti ini orang Buddha sama sekali. Dia cerita, mereka bilang, wih luar biasa, mau enggak didoakan? Dia doakan, saudara, seluruh keluarga diselamatkan. Saudara, jalan Tuhan bukan jalan kita. Amin. Mari kita belajar, oke Tuhan, bawa aku kemana Tuhan mau. Ya, Engkau mau jadikan aku proyek percontohan, ayo. Karena kita tidak mengerti, tapi hidup ini harus dijalani. Saudara bisa dengar begitu banyak firman, tanpa saudara jalani, tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Tapi saudara cuma biasa-biasa. Saudara bukan hamba Tuhan yang di depan mungkin. Saudara bukan mungkin diaken atau pemimpin pujian. Tapi kalau hidupmu jadi saksi, hidupmu jauh lebih berdampak dari banyak orang lain. Ya, jangan jadi apatis seperti Yunus. Jangan kehilangan perhatian seperti Yunus. Jangan saudara menjadi orang yang keras seperti Yunus. Tapi belajar untuk menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan meletakkan apa yang paling kita cintai buat Tuhan. Saudara, kemudian kita lanjutkan. Kita lihat saudara, dikatakan ayat yang ke-7. Lalu berkatalah mereka satu sama yang lain, marilah kita membuang undi supaya kita mengetahui siapa
karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Saudara, Allah itu bisa melakukan segala sesuatu. Merubah setiap kutuk menjadi berkat. Saudara ya. Sebenarnya saudara, Yunus ini bisa menyeret saudara seluruh kapal dalam kebinasaan. Tapi Allah tahu bahwa di dalam Yunus ini masih ada cinta akan Tuhan. Masih ada ya takut akan Tuhan. Masih ada saudara ya kerinduan sebenarnya untuk menyembah Tuhan. Dan kalau saudara lihat nanti di dalam Fatsal yang kedua, saudara, itu ditunjukkan bagaimana Yunus bertobat, bagaimana Yunus itu mau berubah, bagaimana Yunus memuji Tuhan. Nah karena itu saudara, karena kasih setia Tuhan, maka Tuhan tidak membuat cerita ini habis di mana seluruh orang tenggelam bersama Yunus. Tetapi Tuhan mengubah setiap kutuk menjadi berkat. Saudara, dan saat itu saudara tahu ceritanya. Mereka semua sudah berusaha berjuang dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa. Tapi pada waktu Yunus dilempar. Sebelum Yunus dilempar, dia bersaksi bahwa Yunus menyembah Tuhan penguasa langit dan bumi. Semua orang menjadi takut. Kita lihat saudara. Ayat yang ke-15, loncat sebentar. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu menyampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Serta mengikrarkan nasar. Lihat saudara. Ya Tuhan bagaimana merubah setiap kutuk menjadi berkat. Saudara, Yunus cuma bersaksi. Kalau saudara lihat kesaksian dia cuma berkata ayat 9. Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Saudara, kesaksiannya singkat. Tapi kesaksian yang keluar dari pertobatan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, saya percaya hati Yunus bertobat. Dia begitu melihat badai, melihat orang-orang ketakutan, hatinya bertobat. Dia tahu karena dia. Dan dia bersaksi. Kesaksian yang dari ketulusan. Kesaksian yang dari pertobatan itu membawa efek dahsyat. Yunus memang mesti dilempar masuk ke dalam perut ikan. Tapi lihat, seluruh kapal bertobat. Seluruh kapal menyembah Tuhan. Amin. Saudara, kadang-kadang kalau kita salah, Allah perlu menghukum kita. Allah perlu membawa kita terlempar. Tidak tahulah bagaimana. Tetapi percayalah saudara, bahwa di balik itu semua, Allah merubah setiap kutuk menjadi berkat. Bahkan pukulan Allah dalam hidup kita, sebenarnya dia sedang merubah kutuk menjadi berkat. Saya melihat itu dalam hidup saya. Saudara, saya pernah dosa, menurut saya kecil, tapi menurut Tuhan rupanya besar. Saudara, pada waktu itu saya di Belanda, saya mengaku anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayanan, saya kepepet, saudara ya, saya kepepet. Kemudian karena saya kepepet, saudara, dan polisi, dosen, semuanya mengancam, kalau saya tidak lulus hari itu ujian bahasa, maka saya harus pulang ke Indonesia. Saudara, karena polisi mengancam, guru bahasa mengancam, namanya kepepet, saya panggil joki. Ya, saya suruh teman saya, saudara, ujian di depan saya yang jago bahasa Belanda, dan saya suruh geser kertasnya waktu saya ujian. Jadi akibatnya saudara, saya nyontek dia ceritanya. Saudara, dan nilai saya bagus, nilainya 9, saudara ya, padahal dulunya nilainya do re mi fa, enggak nyampe sol, saudara. Lulus, dosennya berkata, tuh kan kalau kamu mau belajar bisa. Saya senyum, ini sih bukan belajar, ini nyontek sebenarnya ya. Tapi senyum itu kan bahasa universal, enggak, saudara ya. Dan kemudian saya pikir itu soal kecil, saudara. Tapi pada waktu saya terima itu nilai 9, saya pulang, saya lolos dari polisi, saya lolos dari Belanda, saya lolos dari sekolah bahasa, saudara. Sampai di rumah Tuhan berkata begini, karena engkau tidak pernah lulus di hadapanku, engkau tidak akan pernah bisa berbahasa Belanda. Saudara ingat, kita bisa lulus di hadapan manusia, tapi kita bisa tidak lulus di hadapan Tuhan. Tuhan itu melihat hati, bukan melihat hasil. Ingat itu. Misalnya saudara itu baik, ya, saudara lihat kelihatannya menurut orang lain baik. Artinya begini, ada orang bilang kami sedang membangun gereja, terus kemudian kami butuh dana, terus semua diedarin nih ceritanya di antara teman-teman, nyumbang berapa, saudara mulai lihat. Yang satu nyumbang 1 juta, yang satu nyumbang 500.000. Akhirnya saudara tulis di situ deh 500.000. Di depan manusia kita lihatnya kita sedang menyumbang 500.000.
Tapi sebenarnya di dalam hati gini, malu aku, gengsi. Ya, yang lain semua nyumbang, masa saya enggak nyumbang? Tapi saya sebel. Itu orang minta-minta ya. Ya, tidak punya iman, bergantung sama Tuhan, ngemis. Ya, kita menghakimi, kita nggerutu di dalam. Saudara, pada waktu nanti saudara ke surga, saudara ingat tanggal 21 misalnya ya, saya nyumbang, mana catatannya? Katanya ya. Yang keluar gini, tanggal 21 menghakimi orang, maki-maki, menganggap rendah orang, minus. Kenapa? Karena manusia melihat yang di luar, Tuhan melihat hati. Saudara besuk ceritanya karena disuruh orang. Ya. Saudara besuk bilang, ayolah, temeninlah aku besuk. Saya bilang, ya udah aku berangkat. Saudara berpikir saudara sedang melayani. Tapi saudara di dalam hati ndumel, ini orang kenapa sih mesti ngajak-ngajak, males aku. Pokoknya cepetlah, saudara. Yang di surga keluarnya apa? Bukan besuk, bersungut-sungut. Rugi lagi, saudara ya. Karena itu banyak anak Tuhan itu rumahnya tidak pernah selesai. Ya, ada seorang anak Tuhan dibawa ke Tuhan ke surga. Tuhan kan berkata, aku ke sana untuk menyediakan rumah. Terus dia lihat ada banyak rumah, sudah rumah model BTN, cuma kecil, saudara ya, nggak selesai-selesai. Dia bilang, Tuhan ini kenapa sih rumah bangun di sini kok lama, nggak selesai-selesai? Tuhan bilang, karena setiap bata itu dihasilkan dari kerjamu di dunia. Setiap jendela dihasilkan dari kerjamu. Dari jerih payahmu, dari kerelaanmu, kerendahan hatimu, dari pengorbananmu, dari apapun yang kau buat. Nah, anak-anak Tuhan ini bukannya cepat dibangun, malah meropoli. Saudara, meropoli itu bahasa Jawa, artinya gini loh, bata sudah dipasang, copot lagi, gerutu lagi, rugi soalnya, saudara. Ya, saudara, nah banyak kali kita pikir kita buat baik, tapi dengan hati yang salah, dengan hati yang tidak tulus. Itu tidak menambah bangunan, mengurangi bangunan. Ya. Jangan kaget kalau nanti di surga, loh rumahku kok bolong-bolong Tuhan. Ya. Ya, doanya banyak bolong-bolong. Ya, rumahku kok pintunya tidak ada. Lah itu mulutmu itu kan kayak pintu, selalu ngomongnya negatif terus ya, jebol terus mulut pintunya. Ya. Saudara hati-hati. Mata kan kita berkata jendela, betul? Ya, kalau matanya sudah gelap-gelap semuanya karena dia bersaksi dengan ketulusan, bersaksi dengan pertobatan, dan ini membawa efek dan Allah merubah kutuk menjadi berkat. Saya melihat itu dalam hidup saya. Saudara, Tuhan bilang kamu tidak lulus, dan benar. Sejak itu saudara, saya tidak pernah bisa berbahasa Belanda, makin kacau dan makin kacau. Orang berkata, guru saya berkata 20 tahun saya ngajar, tidak pernah lihat orang berbahasa Belanda sejelek kamu. Berarti parah banget jeleknya. Saudara, tetapi pada waktu semua dosen melihat dengan orang yang tidak bisa berbahasa Belanda pasti tidak lulus, pasti tidak lulus. Ya, saya lihat bagaimana tidak mungkin, tapi saya bisa lulus dengan baik. Saya bisa nulis skripsi, saya bisa lulus semua karena mujizat Tuhan. Sampai dosen saya yang bukan Kristen berkata, kamu itu tanda ajaib. Saya tidak tahu kamu itu idiot atau jenius. Ya. Karena di satu sisi kamu begitu goblok. Masa 6 tahun, 8 tahun di Belanda tidak bisa ngerti bahasa Belanda. Diajak ngomong tidak mudeng, ngomong belepotan. Ya. Tapi di satu sisi kamu seringkali menghasilkan proyek-proyek, gambar-gambar, ide-ide yang sangat cemerlang yang orang lain tidak terpikir. Saudara, dan saya mau berkata itu Tuhan membuat mereka melihat bahwa ada Tuhan dalam hidup saya. Saudara, saya dilempar oleh Tuhan di dalam ketidakmampuan, tapi dari ketidakmampuan Allah membuat saya menjadi tanda ajaib buat banyak orang. Saudara, mungkin saat ini engkau dilempar Tuhan karena sebuah kesalahan. Ya, saya tidak tahu, mungkin ke dalam kebangkrutan, mungkin dalam lautan penderitaan, mungkin dalam lautan mepet ekonominya pas terus. Tapi percayalah, lewat itu semua, itu akan menjadi tanda ajaib buat hidup kita, buat banyak orang di sekitar kita. Amin. Hidup kita akan dipakai Tuhan menjadi saksi. Dan saya berharap itu terjadi dalam setiap kita. Mari kita berdoa. Biar musik menyanyikan lebih dalam lagi. Musik saja kita semua berdoa. Saudara, kenapa saya pilih lagu lebih dalam lagi? Karena seringkali kita tidak mengenal kedalaman hati kita. Seringkali kita menyembah dengan mulut tapi tanpa kedalaman. Seringkali kita memberkati atau berbuat sebuah pelayanan tapi tanpa ketulusan.
Hari ini minta supaya hati kita dibereskan, supaya tidak ada luka, supaya tidak ada ketakutan, kekhawatiran yang membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Hari ini kita minta hati kita dibereskan, supaya benar-benar apapun yang kita buat itu bukan menjijikkan Tuhan, tapi menyukakan Tuhan. Hari ini mari biar kita belajar untuk tidak pernah lari dari hadapan Tuhan. Kita mau tetap ada dalam panggilan, kita mau peduli dengan orang lain, bahkan kita belajar memberikan yang terbaik, memberikan apa yang kita impikan dan kita inginkan. Kiara paratashi, kira paratashi, kiara paratashi, kiri piratashi. Mari setiap hati berurusan dengan Tuhan, katakan bahwa aku lebih dalam, supaya aku bisa menyembah Engkau, supaya aku bisa terus diperbarui. Saudara, kalau engkau dalam ketulusan bertobat, engkau di dalam keterbukaan mengaku di hadapan Tuhan, maka hidupmu akan menjadi berkat. Yunus tidak berhenti hanya sampai dibuang, tetapi Yunus dimuntahkan lagi. Dan kemudian dia membawa satu lawatan atas seluruh kota. Dia membawa satu kebangkitan atas seluruh kota. Dan ini rencana Tuhan buat saudara, supaya Tuhan membawa kebangkitan buat keluargamu, membawa kebangkitan buat teman-temanmu, membawa kebangkitan di dalam perusahaan, di dalam pelayanan. Karena Allah berperkara dengan kita. Nyanyikan lebih dalam, refnya saja. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Katakan lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Nyanyikan sekali lagi, lebih dalam, bawa kami lebih dalam hadirat-Mu, bawa kami lebih dalam mengerti hati-Mu, bawa kami lebih dalam pelayanan, lebih dalam mengerti hati kami, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari sembah Tuhan. Kiara baratase, sekere beratase, kere beratase, koratase. Mari bangun setiap anak-anakmu di dalam roh dan kebenaran Bapa. Kiara tashe, kere beratase. Oh, biar tidak ada seorang pun yang tertidur siang hari ini, tapi boleh bangkit dalam nama Yesus, berseru dan menggunakan kuasa mencipta. Boleh memiliki kasih yang menjamah orang lain. Oh, boleh memiliki ketulusan yang merupakan tanda ajaib buat banyak orang. Mari ubah setiap hidup kami dari kutuk menjadi berkat. Mari ubah setiap kami Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kiara baratase, kerererererere, oh ratase. Turunkan kekuatan baru, turunkan iman, turunkan kasih. Kiara bara. Segarkan anak-anak-Mu pagi hari ini. Kiara baratase, kerererererere. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat siang hari ini. Hamba percaya anak-Mu tidak akan pulang dengan sia-sia. Mereka akan diubahkan, dipuaskan, disegarkan. Dan setiap dari kami akan membawa dampak buat orang-orang di sekeliling kami. Kita tidak akan membawa kebinasaan dan menenggelamkan perahu, tapi kami akan membawa lawatan, sehingga kami lihat bagaimana orang-orang dijamah dan bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan semua yang percaya berkata